Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menambahkan materi tentang bagaimana kita membuat tugas, ya. Cara membuat tugas, di sini saya klik tambahkan sebuah aktivitas, kemudian assignment, paling atas, kemudian klik tambah. Klik tambah di sini, Bapak Ibu bisa menambahkan judul tugasnya, misalnya tugas tugas 1 misalnya, jawablah isinya pertanyaan pada LKS halaman 10 misalnya, ya. Seperti itu deskripsinya. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin melampirkan sebuah file, ini memang saya batasi 50 KB, ya, biar tidak penuh. Ini saya klik aja, kemudian pilih choose file, kemudian saya tadi menyiapkan satu dokumen namanya tugas 1 DOC, kemudian saya upload. Ini sudah muncul. Atau Bapak Ibu bisa juga di sini diberikan link, semacam link untuk Google Drive-nya, ya. Oke, ini ya. Ini apabila ini nambah berupa file juga bisa, kemudian URL juga bisa dipastikan di sini deskripsinya. Seperti itu. Kemudian di sini penting banget, ya. Submission tab-nya apabila berupa berupa file, di sini pengiriman berkas dicenang. Apabila hanya mengizinkan berupa teks, bisa, ya, berupa teks juga bisa, atau dua-duanya juga bisa. Yang teks ini nanti mungkin siswa bisa mengirimkan link Google Drive jawabannya. Kemudian yang pengiriman berkas ini apabila kita aktifkan itu ini juga berupa dokumen juga bisa, dua-duanya kita centang. Tapi saya rekomendasikan Bapak Ibu bisa klik teks daring, ya. Kalau nanti penuh servernya, nanti otomatis akan membuat penuh server. Tinggalkan yang teks daring. Di level universitas pun biasanya menggunakan teks daring. Yang pengiriman berkas ini sangat dihindari, seperti itu. Yang sekelas universitas sangat menghemat juga untuk servernya. Oke. Kemudian yang terpenting setelah submission tag-nya, ini jangan lupa dicentang. Kemudian ada pilihan untuk pembatasan akses, gitu ya. Tapi sebelum ke sini, Bapak Ibu bisa mengatur batas waktunya dulu, ya. Batas waktunya secara default, ya, secara default itu di sini adalah seminggu dari kita saat, ya, seminggu setelah kita posting. Artinya kalau hari ini tanggal 19, berarti batas waktunya adalah 7 hari setelah hari ini, secara default, ya. Tapi Bapak Ibu bisa mengurangi, hanya butuh waktu 2 hari aja lah, gitu ya, atau 3 hari, kumpulkan besok misalnya. Tapi diusahakan Bapak Ibu memberi kelonggaran, karena untuk pembelajaran daring ini untuk responsifnya juga lebih kadang-kadang kurang responsif antara siswa dan guru, sehingga waktunya juga perlu ditambah lah. Saya rasa seperti itu, ya. Ini untuk tanggalnya, kemudian ini untuk jamnya, ya, jam berapa, jam 11 malam, nah, ini 55 atau 59 ya berarti, ya. Kemudian setelah itu ini berarti izinkan kiriman dari sama batas waktunya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan pembatasan akses. Ini juga pembatasan waktu.
ya. Ini kemudian date. Nah, ini dipilih aja until itu berarti sampai tanggal sekian, sampai tanggal berapa tadi, 21 benar. Kemudian jamnya jam 23.59 ya. Sampai ini 55 ya berarti ya. Oke lah, 55 ada apa. Oke, setelah itu di klik ya. Fungsinya pembatasan akses di sini adalah berfungsi untuk mendisable linknya ya. Jadi setelah melewati tanggal ini, nanti siswa akan melihat linknya dalam bentuk transparan sehingga tidak bisa diklik. Jadi kemudian setelah itu juga disimpan dan kembali ke kursus. Oke, di sini nampak ya, dan muncul tugas 1 menjawab soal. Kalau dari kacamata siswa atau admin siswa, ini saya refresh, akan ada tugas 1 menjawab soal. Ya. Saya klik. Ya. Di sini ada mereka bisa membaca. Di sini jawablah pertanyaan pada LKS halaman 10. Ya. Ini kalau dikasih link bisa otomatis itu juga. Kalau dikasih teks atau word juga bisa untuk mendownload ya. Nah, ini isi dari pertanyaan ini, ada 10 pertanyaan seperti ini. Oke. Dari kacamata siswa ya. Dan apabila siswa ingin menjawab, nanti tampilannya seperti ini, tanggapan pengajuan tugas laporan. Nah, 1 jawabannya apa, bisa ngetik langsung. Itu jawabannya apa, itu jawabannya apa, itu ya. Nah, itu ketik langsung juga bisa paste link URL-nya ke sini ya. Kemudian setelah itu di sini juga tersedia pengiriman berkas ya. Yang kita coba ya. Nah, pilihannya 50 KB. Oke. Atau kalau ibu ini saya sarankan untuk memberi info pada siswanya berupa, kalau ingin berupa file berarti pastekan link Google Drive dokumen yang akan dikumpulkan ya. Kemudian setelah itu bisa disimpan perubahan. Ini untuk siswa ya. Kalau dari kacamata siswa, ini ada pilihan submitted. Oke, seperti itu. Kemudian kalau dari kacamata guru, kita sudah memberikan tugas tadi, kita klik. Ini ada keterangan submitted 1, berarti ada 1 siswa yang sudah mengumpulkan. Kalau ingin melihat hasilnya, Bapak Ibu bisa klik view all submission. Nah, ini not submitted semua kecuali ini Amrina Rosyada. Kalau ingin memberikan nilai, klik saja nilai. Nilainya berapa? Oh, kira-kira 80 ya. Nilai ini sangat penting sekali untuk bisa juga dilihat oleh siswa ya. Dikasih komentar juga belajar lagi. Nah, misalnya seperti itu, ada komentar 4 kali. Saya simpan. Oke, seperti itu. Kemudian dari kacamata guru ya, kalau ingin mendownload semua jawaban, Bapak Ibu bisa klik saja download all submission. Apabila tidak ingin mengecek satu-satu, berarti langsung download semua. Kalau semuanya berupa file ya, otomatis semuanya kesimpan, juga termasuk apabila jawabannya berupa teks tadi. Oke, yang sudah mengumpulkan berarti submitted ini sudah mengumpulkan. Oke, seperti itu. Berikutnya tadi kita sudah memberikan nilai pada siswa tersebut.
Maka kalau dilihat dari admin siswa, hasilnya akan seperti ini. Ini ada nilai. Ada nilai ini. Tugas 1 menjawab. Nah, jadi jika diklik nilai, maka tugas-tugas akan yang ada nilainya maka muncul di sini. Nilainya 80. Nanti juga akan ada rata-rata nilainya berapa. Misalnya 80, kemudian besoknya 70, kemudian besoknya 100, maka di sini akan ada otomatis ada rata-ratanya. Oke, demikian untuk pemberian tugas dan juga penilaian terhadap tugas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.